Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membawakan tentang budaya positif modul 1.4 koneksi antar materi. Saya Yun Rosida SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Balikpapan, Instansi SD Negeri 019 Balikpapan Timur. Tujuan pembelajaran yaitu memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul. Gambaran umum yang bisa saya sebutkan adalah pertama kali kita akan belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang di situ terkait dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Juga di situ kemudian memunculkan yang namanya visi guru penggerak untuk bisa merefleksikan menjadi suatu budaya, yaitu namanya disiplin positif. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hendaklah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Di modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang melandasi adalah filosofi tentang ing ngarsa suntulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, sangat berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang guru penggerak haruslah memahami nilai guru penggerak dan peran guru penggerak untuk melakukan suatu perubahan positif di sekolahnya. Adapun nilai-nilai guru penggerak adalah 1. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di modul 1.3 kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Dengan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasi nilai dan peran seorang guru penggerak, dapat memberikan gambaran berupa perubahan positif visi guru penggerak melalui inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja, di mana arti Bagja itu sendiri adalah B. Buat pertanyaan, A. Amati perubahan, G. Gali potensi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Refleksi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga tidak akan terpengaruh pada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan, di mana mempunyai perbedaan kalau hukuman itu menyenangkan dan umumnya dihindari, sedangkan penghargaan itu menyenangkan dan banyak dinantikan.
tetapi mereka punya persamaan, yaitu merupakan cara yang sama dalam mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi dalam pembelajaran sesungguhnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga-tiganya merupakan sama-sama proses perbaikan diri bagi seseorang, tetapi berbeda dalam penanganan identitas gagal dan identitas suksesnya. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal adalah keyakinan seseorang tentang suatu nilai-nilai kebajikan yang akan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri seseorang sehingga dapat memunculkan disiplin positif diri sehingga tergerak dan lebih bersemangat dalam menjalankannya. Keyakinan kelas adalah suatu pernyataan universal atau abstrak dalam bentuk kalimat positif, ringkas, mudah, dan diterapkan di lingkungan tersebut. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 posisi kontrol Diana Gosen, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari keseluruhan modul 1, saya dapat memikirkan dan mulai merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan praktik baik untuk meningkatkan karakter budaya positif siswa saya, baik di kelas maupun di sekolah. Sedangkan perubahan cara berpikir saya sekarang mulai menemukan pencerahan di mana saya dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang senantiasa berpihak pada murid dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pengalaman saya terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu meningkatkan kecerdasan siswa melalui kegiatan reflektif. Pertama yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan. Apakah kegiatan refleksi siswa dapat meningkatkan daya nalar kritis siswa? Kemudian saya mengambil pelajaran. Dalam beberapa pertemuan diberikan suatu kegiatan secara akademis maupun akademis. Siswa mengikuti kegiatan tersebut, tetapi tidak semua siswa mampu menyampaikan inti dari kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah gali potensi. Saya menjumpai tantangan yang dihadapi di mana beberapa pihak yang kurang mendukung rencana program saya. Tetapi hal itu dapat saya kesampingkan karena saya melihat siswa saya ternyata lebih antusias terhadap kegiatan tersebut. Next, kemudian saya mencoba untuk menjabarkan rencana dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung program kegiatan yang saya rencanakan. Saya menyusun alat pengukuran reflektif dengan berbagai model dari yang berupa gambar dan tulisan untuk siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kemudian saya atur eksekusi di mana kegiatan itu bisa dilaksanakan di hari Sabtu, yaitu di mana merupakan kelas meeting bagi siswa dan guru. Biasanya di hari Sabtu itu merupakan ekstrakurikuler dan kelas-kelas yang tidak terlalu padat.
Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sebagai seorang calon guru penggerak, saya harus mampu mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pemahaman dan melaksanakan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak, sehingga saya dapat melakukan sebuah perubahan baik melalui inquiry apresiatif pendekatan Bagja dan menjadikannya menjadi budaya positif secara berkelanjutan. Terima kasih.